bulan $1.500, lumayan Kiai. Ya. Kalau sekarang 20 juta lebih, seandainya punya 4 istri, nah itu lebih dari cukup katanya. Ya. Jadi sampai hal-hal yang seperti ini kadang sebagian orang nggak malu, kedustaan yang seperti ini dia sebarkan di mana-mana. Itu berdarah-darah, tertulis dalam sejarah umat Islam, tertulis dalam sejarah Barat. Sebab gerakan Muhammad Wahab itu dibiayai oleh Al-Saud dibiayai oleh Inggris. Itu sejarah fakta yang tertulis dalam banyak buku. Cuma kalah oleh Turkismani, muncul kalah. Yang terakhir menang. Maka bangkitlah negara Al-Saud generasi ketiga. Nama Wahabi berdarah-darah akhirnya diganti dengan nama Salafi. Ya, katanya saya tahu Kiai gajinya Ustadz Wahabi itu tiap bulan berapa? Katanya $1.500. Ya. Ditanya sama Kiainya ini tadi yang bercerita ini, sampean kok tahu? Ya, katanya saya dulu mantan Ustadz Wahabi. Ya, jadi saya coba menjadi dai setiap bulan $1.500, lumayan Kiai. Ya, kalau sekarang 20 juta lebih, seandainya punya 4 istri, nah itu lebih dari cukup katanya. Ya. Jadi sampai hal-hal yang seperti ini kadang sebagian orang nggak malu, kedustaan yang seperti ini dia sebarkan di mana-mana. Jelas ya? Ini dia sebut siapa saja orangnya, dari mana dia dapat dana dan seterusnya. Ya. Kalau dia ingin lihat dari pondok-pondok pesantren yang mereka tuduh Wahabi di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke dan memang berkembang dengan sangat pesat ya di Indonesia ini, karena memang orang-orang yang mereka tuduh Wahabi ini adalah orang-orang yang paling bagus nasionalismenya terhadap negerinya. Kan? Imam Ghazali tidak lo selfie loh. Yang pertama Salafi dan Wahabi. Dulu nama kelompok ini adalah Wahabi, dinisbatkan ke Muhammad bin Abdul Wahab. Kok tidak disebut Muhammadiyah? Banyak kelompok aliran tidak disebut dengan namanya, tapi nama ayahnya atau kakeknya. Jadi kawan itu berang. Nama kami kelompok Muhammadiyah, sebab imam kami Muhammad bin Abdul Wahab. Anda salah, Anda tidak mengerti namanya. Apa jawabannya? Gampang. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris. Syafi'i itu njitnya. Terus kok disebut Syafi'i? Sebab nama Muhammad dan Idris sudah banyak, nanti disebut Thariqat Muhammadiyah, Thariqat Idrisiyah. Nah, itu rahasia tuh. Kenapa nggak disebut Idrisiyah? Belakangan jadi sebuah thariqat. Imam Ghazali beliau menulis kitab Al-Mustasfa ya. Kita belum selesai ya. Pindah pengen cepet selesai. Historis dulu. Muhammad bin Abdul Wahab basicnya adalah Hanbali. Tapi secara pribadi dia membaca karya-karya Ibnu Taimiyah tanpa talaki. Namun untuk kitab hadis beliau talaki kepada seorang sufi ahli hadis di Madinah asal India, namanya Muhammad Hayat As-Sindi. Muhammad Hayat As-Sindi itu mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Jadi Muhammad bin Wahab pernah berinteraksi dengan mursyid, maka beliau tidak akan pernah mensyirikkan tarekat manapun. Beliau hanya mengkritisi amal-amalan. Lalu terjadilah kebangkitan Wahabi 3 kali, muncul kalah oleh Turkismani, muncul kalah, yang terakhir menang. Maka bangkitlah negara Al-Saud generasi ketiga. Nama Wahabi berdarah-darah akhirnya diganti dengan nama Salafi. Itu kira-kira begitu ya. Namun beberapa ulama kita berusaha untuk husnuzan, Wahabiyah adalah aliran dakwah, kira-kira gitu. Oke? Jadi itu historisnya, bahwa nama Wahabi itu berdarah-darah, tertulis dalam sejarah umat Islam, tertulis dalam sejarah Barat. Sebab gerakan Muhammad Wahab itu dibiayai oleh Al-Saud dibiayai oleh Inggris. Itu sejarah fakta yang tertulis dalam banyak buku. Cuma kawan-kawan itu tidak percaya, dianggap itu memfitnah. Mereka tidak baca, dianggap memfitnah ya. Dulu orang Padri terinspirasi mereka, tapi akidah orang Padri itu tetap sifat 20. Cuma dakwahnya sudah dakwah ala Wahabi, pusatnya Agam dan Payakumbuh, kemudian Pasaman. Tapi berbeda itu. Padri awal masih bertarekat, Syekh Jalaluddin. Hari berikut sudah mulai. Bagian terakhir Mustasfa. Sama tadi? Wajah. Oke. Kitab Mustasfa pakai shot ya. Mustasfa itu kitab level S2, S3. Maka yang pantas mengkaji itu adalah sekelas ustadz di pesantren. Dan itu halakahnya khusus halakah